Yang dinamakan ulama itu dia mempunyai ilmu, kemudian dia mengamalkan ilmunya. Makanya minta agar Allah menjaga ilmu yang kita dapat. Minta kepada Allah agar Allah menjaga kepemahaman yang kita dapat. Juga minta kepada Allah untuk dijaga amal perbuatan baik kita yang kita lakukan. Jadi kita minta penjagaan dari Allah, dari ilmu, minta dijaga supaya ilmunya adalah ilmu yang manfaat, barokah. Dan minta penjagaan juga kepada Allah agar bisa paham terhadap ilmu yang kita punya. Kemudian minta kekuatan juga kepada Allah, minta penjagaan juga kepada Allah agar ilmu yang kita punya, yang kita pahami, bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi minta kekuatan kepada Allah. Semua itu harus dengan sabar. Mintanya harus dengan sabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Bermohonlah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Nyambung terus kepada Allah. Kalau nggak nyambung, berarti nggak ingat kepada Allah. Kalau sudah nggak ingat, berarti nggak akan sabar. Jadi kalau sabar, pasti dia sedang ingat kepada Allah. Kalau dia sabar, pasti dia sedang nyambung kepada Allah. Kalau orang itu marahnya memuncak, meledak-ledak, berarti dia terputus dari mengingat Allah. Gampang. Kalau ada orang sabar, berarti dia sedang nyambung dengan Allah. Dia sedang sholat, dia sedang zikir mengingat Allah, pasti sabar orangnya. Makanya wasta'inu bis-sabri was-shalah. Bermohonlah, mintalah kekuatan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Kalau orang sabar, pasti sholat. Kalau orang sabar, pasti nyambung kepada Allah. Kalau orang sabar, pasti sholat daim kepada Allah. Sholatnya gak putus, selalu mengingat Allah. Sebaliknya, kalau sudah gak sabar, marah, berarti dia terputus dari mengingat Allah. Jadi kalau ada orang marah sampai mendelik-mendelik, matanya merah, perkataannya kotor, berarti dia sedang tidak mengingat Allah, sedang tidak menyambung dengan Allah, tidak sholat. Karena sholat, maknanya sholat itu adalah nyambung mengingat Allah. Jadi kalau ada orang sabar, pasti dia sedang sholat. Kalau dia sabar, pasti dia sedang sholat daim, sholat berzikir, selalu mengingat Allah tanpa henti. Pasti sabar. Jadi kalau ada orang penyabar, berarti dia sedang menyambung dengan Allah. Kalau terputus, dia tidak akan sabar. Jadi kalau ada orang yang marah-marah itu, marah-marah yang gak ada cenderungan itu, berarti dia sedang tidak nyambung dengan Allah, sedang tidak berzikir mengingat Allah. Makanya harus dilatih. Harus dilatih. Sabar dan sholat, wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in. Memang berat. Sabar dan sholat itu memang berat, kecuali bagi orang yang khashi'in, yang khusyuk, yang asik bercengkrama dengan Allah. Kok bisa bercengkrama, bermesraan dengan Allah? Karena dia tahu siapa Allah. Kalau dia tahu siapa Allah, siapa yang disembah, dia sudah tahu, dia akan khusyuk, dia akan asik, dia akan senang, bahagia, bercengkrama dengan Allah.
Makanya kalau orang dulu-dulu, ulama-ulama dulu, bahkan para nabi, kalau dia sedang punya masalah, dia pasti akan sholat. Apabila dia pikirannya penat, pusing, pasti dia akan sholat. Jadi bukan tidur untuk mengistirahatkan otak dari kepenatan dunia. Ulama-ulamanya Allah, wali-walinya Allah pasti akan melakukan sholat. Jadi kalau sampean pas lagi penat, pikirannya lagi penat, munyer, mumet, pusing, ambil wudhu, kemudian sholat sunnah, sambungkan diri ini dengan Allah, pasti akan diberi jalan keluar, akan ditenangkan oleh Allah. Kalau kita ingat Allah, pasti hati kita tenang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat kepada Allah, maka hati kita akan menjadi tenang. Jadi kalau kita nggak ingat Allah, nggak akan tenang. Berarti kalau kita sabar, menandakan kita itu sedang nyambung dengan Allah. Kalau kita marah-marah, berarti kita sedang terputus dengan Allah. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah, akan selalu mengingat, berzikir, mengingat Allah di setiap waktu, di setiap saat, agar kita dibahagiakan oleh Allah, agar kita diberi kekuatan oleh Allah, agar kita dibahagiakan oleh Allah.